warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rifa Safira. Now I want to tell about how to be a good public speaker based on James Quick. Bagaimana cara menjadi seorang public speaker yang baik itu? Apa saja? What are they? The first is direct eye contact atau kontak mata. Nah, sebagai seorang public speaker itu, kontak mata kita itu harus mengarah ke audiens. Nah, saat melakukan pembukaan juga dimulai dari pembukaan atau dimulai dari awal itu, kontak mata kita itu harus ke arah atau ke arah audiens itu, supaya audiens itu juga dapat memperhatikan kita. Dan yang kedua yaitu animation atau animation itu tuh body language atau bahasa Indonesianya bahasa tubuh, yaitu gerakan supaya lebih santai dengan menggerakkan tubuh agar ketika menjadi seorang pembicara itu atau ketika menjadi seorang public speaker itu tidak kaku atau tidak terlalu formal. Jadi pembicaraan itu supaya bisa rileks gitu. Nah, caranya yaitu dengan mengelilingi audiens atau berkeliling-keliling di sekitaran audiens atau di sekitaran panggung itu, supaya tidak bosan kita sebagai public speakernya juga, dan sebagai audiens juga tidak bosan melihat kita hanya di satu tempat saja itu, dan supaya kita dapat menunjukkan ekspresif kita kepada audiens sebagai rasa senang atau ceria gitu. Yang ketiga caranya atau the third yaitu projection atau bagaimana cara melempar suara kita kepada audiens. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yaitu berbicara atau bersuara sesuai dengan jumlah audiens yang hadir itu. Nah, jika audiens yang hadir itu banyak jumlahnya, maka suara kita juga harus powerful, harus ada tenaganya gitu. Nah, sebaliknya jika jumlah audiensnya itu lebih sedikit atau tidak terlalu banyak, maka suara kita juga harus bisa disesuaikan dengan jumlah audiensnya. Jadi jangan terlalu powerful gitu. Nah, semakin banyak jumlah audiens yang hadir di acara seminar kita atau presentasi kita, maka suara kita juga harus semakin powerful di depan audiens itu untuk menunjukkan semangatnya. Yang keempat, the fourth, apa itu? Variation of tone, yaitu intonasi suara itu harus tinggi dan rendahnya disesuaikan dengan hal atau topik yang sedang dibicarakan saat melakukan presentasi. Nah, jika memberikan topik atau hal yang menggembirakan, menyenangkan, maka berbicara juga harus dengan intonasi yang tinggi atau kencang gitu, supaya lebih menarik lagi, lebih menggairahkan suasana saat melakukan seminar, dan audiens juga semakin tertarik gitu untuk mendengarkan kita sebagai seorang pembicara. Yang kelima, the fifth, yaitu adalah pleasant pitch atau nada suara yang menyenangkan, yaitu nada suara yang enak didengar oleh audiens itu. Nah, kita itu harus membuat suara yang senatural mungkin gitu, tidak dibuat-buat gitu oleh seorang public speaker itu, senatural mungkin agar terlihat lebih bagus, lebih baik gitu dalam menyampaikan topik pembicaraan saat melakukan seminar atau presentasi. Yang keenam, the sixth is yaitu clarity. Nah, apa sih clarity itu? Clarity itu jelas. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh atau pronouns yang diucapkan oleh seorang public speaker itu harus jelas gitu, harus bisa dipahami oleh para audiens yang hadir di
saat seminar itu. Nah, gunakan kalimat yang simple atau sederhana saat melakukan seminar itu agar audiens itu dapat memahami apa isi topik atau pembicaraan yang sedang dibicarakan oleh seorang public speaker itu. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan audiens yang hadir gitu. Nah, yang ketujuh yaitu adalah confidence. Nah, confidence itu apa? Relax. Jadi, bagaimana caranya supaya bisa relax saat menjadi seorang public speaker atau sebagai seorang pembicara? Yang pertama yaitu smile atau tersenyum. Nah, audiens juga dengan kita tersenyum itu, maka audiens akan senang gitu dengan kita sebagai seorang pembicara dan akan membangkitkan semangat para audiens yang mendengar kita sebagai seorang public speaker. Yang kedua yaitu ada speak slow down atau berbicara dengan nada yang pelan atau santai. Jadi tidak usah terburu-buru saat menyampaikan topik pembicaraan itu agar topik yang dibicarakan itu si audiens itu dapat memahami gitu apa yang kita bicarakan. Kalau misalkan kita berbicaranya buru-buru gitu kan, maka audiens itu akan lebih sulit memahaminya apa sih yang kita bicarakan itu karena kitanya terburu-buru. Nah, yang ketiga yaitu tangan selalu di depan atau selalu mengepal ke depan. Tangan itu jangan sampai membelakangi atau di punggung kita. Jadi supaya enak dilihat oleh para audiensnya itu, supaya juga ada gerakan-gerakan variasi lainnya saat sebagai seorang public speaker itu. Nah, yang keempat yaitu move position atau berubah dari posisi awal. Nah, posisi berubahnya itu, jadi misalkan posisi awal itu tadinya di depan, terus berubah ke arah audiens, jalan-jalan keliling, mengelilingi audiens itu. Jadi ada variasi lain gitu saat menjadi seorang public speaker, saat menjadi pembicara di depan umum itu, sehingga kita itu kelihatan kayak relax gitu saat di depan para audiens itu. Nah, yang kelima apa itu? Yaitu tangan selalu bergerak saat melakukan presentasi gitu. Jadi tangan tuh nggak hanya diam saja atau gini saja memegang mic gitu, tapi harus juga tangan itu bergerak. Nah, dengan menggerakkan tangan itu maka juga ada variasi lain dalam sebagai seorang public speaker dalam melakukan seminar itu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu ada ini sangat penting yang keenam ini, very important, yaitu ada perbanyak latihan sebelum melakukan presentasi atau seminar itu, karena dengan banyaknya latihan itu kita akan menjadi terbiasa gitu, jadi akan relax, jadi tidak akan tegang atau nervous. Yang kedelapan yaitu smile atau tersenyum. Seperti yang tadi dikatakan bahwa sebagai seorang public speaker itu kita harus sering-sering tersenyum gitu kepada audiens. Jadi audiens itu akan merasa senang ketika kita tersenyum dan juga akan membawa dampak atau hal yang positif selama kita melakukan pembicaraan di depan para audiens atau di depan umum itu. Nah, sehingga audiens juga akan merasa tidak akan merasa senang gitu audiens juga dengan kita selalu tersenyum itu. Yang kesembilan yaitu ada pacing. Nah, apa sih itu pacing itu? Nah, pacing yaitu menjaga kecepatan. Nah, menjaga kecepatan itu maksudnya planning atau planning kita untuk melakukan suatu pembicaraan di depan umum itu harus tepat gitu. Jadi harus direncanakan dulu planningnya agar gimana sih supaya saat menjadi pembicara itu timing waktunya itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama
lama itu kan audiens itu akan merasa bosan, jadi akan merasa boring gitu mendengarkan kita sebagai seorang pembicara, karena berbicaranya itu berbelit-belit, terlalu lama gitu. Jadi audiens itu akan merasa bosan, jadi ekspresinya itu pasti akan berubah gitu. Para audiens itu akan merasa jenuh mereka itu jika kita timing waktu saat melakukan pembicaraan itu terlalu lama gitu. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-10, the last is authority. Nah, remember if you are a speaker. Jadi ingat bahwa kamu merupakan seorang pembicara. Nah, kamu adalah seorang yang memimpin. You are a command the audience di dalam ruangan itu. Kamu yang mengatur, kamu yang memimpin, kamu yang menguasai presentasi atau seminar itu di dalam suatu ruangan. Nah, jika selama seminar atau presentasi itu kamu memberikan respect kepada audiens, maka audiens atau orang lain juga akan memberikan respect kepada kita selama kita melakukan public speaker itu. Jadi kita juga harus memberikan respect kepada orang lain gitu, kepada audiens gitu ya. Okay, that's 10 how to be a good public speaker based on James Lee. Nah, itu tadi merupakan 10 cara bagaimana caranya supaya kita itu menjadi public speaker yang baik saat melakukan seminar atau presentasi di depan audiens menurut James Lee. Nah, semoga cara yang tadi itu dapat memberikan kita semangat dan lebih termotivasi lagi supaya lebih baik dalam melakukan presentasi sebagai seorang public speaker itu. Nah, agar kita juga dapat menjadi seorang public speaker yang disegani atau disenangi oleh banyak orang atau banyak audiens yang menghadiri kegiatan public speaker kita. Nah, okay, live yourself. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.